Halo teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, yuk kita lanjut bahas soal tes intelijensi umum atau TIU. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan follow. Oke, kita coba ingat kembali bahwa dalam sebuah tes TIU itu pasti akan terdiri dari kemampuan verbal, numerik, dan figural. Pada saat ini kita akan bahas tentang soal cerita dan perbandingan. Kita coba lihat untuk soal pertama. Di sini pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 24 hari bila dikerjakan oleh 15 orang. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan terhenti selama 7 hari. Supaya pembangunan tepat waktu, berarti selesai tepat waktu dalam waktu 24 hari tadi ya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Nah, ini merupakan perbandingan senilai. Jadi tadi suatu pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu 24 hari dengan jumlah pekerjanya itu adalah 15 orang. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai anggaplah tenaga yang diperlukan, berarti 24 dikali 15, maka banyaknya tenaga yang diperlukan itu adalah 360. Kemudian setelah 12 hari berjalan tadi ya, maka terhenti 7 hari, maka sisa waktunya tinggal berapa? Nah, berarti setelah, kan awalnya 24 hari, setelah 12 hari berjalan berarti sisa 12 hari lagi ya. Nah, dari 12 hari itu ternyata ya, dari 12 hari ini kan harusnya sisanya 12 hari. Dari 12 hari itu terpospon 7 hari, maka waktu kerjanya sisa 5 hari. Nah, berapa sih tambahan pekerjaan yang perlu supaya dia tetap selesai dalam waktu 24 hari tadi ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa kalau dari sini artinya setelah 12 hari dia terhenti, maka sudah selesai pekerjaan itu separuh ya. Kalau tadi awalnya full kita butuh 360, berarti setengahnya adalah 180. Artinya yang pekerjaan yang 180 itulah yang harus diselesaikan dalam waktu 5 hari ini ya. Sehingga 180 dibagi dengan 5 hari itu kita butuh 36 orang pekerja ya. Pekerja yang sudah ada tadi ada 15 orang, sehingga berapa tambahannya pekerjaan yang diperlukan? Berarti 36 kita kurang dengan 15, maka ini 21 orang. Maka kita butuh hanya 21 orang lagi tambahannya ya. Semoga ini bisa dipahami ya. Jadi tadi setelah 12 hari terhenti, maka pekerjaan itu sisa setengahnya 180 ya. Setelah dikerjakan 12 hari terhenti sebanyak 7 hari, maka sisa waktu itu cuma 5 hari. Maka pekerjaan yang jumlahnya 180 tadi harus dikerjakan dalam waktu 5 hari oleh 36 orang. Karena sudah tersedia tadi 15 orang, maka jumlah pekerja tambahannya hanya diperlukan 21 orang. Oke, semoga dapat dipahami untuk soal pertama. Kemudian soal kedua. Upah rata-rata orang yang bekerja atau upah rata-rata 9 orang pekerja itu 35.000. Berarti ini 9 orang dia perlu mengeluarkan uang 9 kali 35.000. Maka ini jumlahnya adalah 315.000 ya. Nah, katanya di sini jika ada tambahan, berarti yang 9 tadi ditambah 1, maka menjadi 10 orang. Rata-ratanya menjadi 33.250. Maka uang yang perlu untuk menggaji 10 orang itu adalah 332.500. Maka upah pekerja baru itu berapa? Berarti upahnya adalah selisih dari ini ya. Berarti 332 teman-teman kurang dengan 315.000. Maka jawabannya adalah 17.500. Maka jawabannya adalah B. Gampang ya? Oke, berarti ini juga masih termasuk perbandingan yang senilai. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ibu Eni membagikan nasi kotak kepada 32 orang teman anaknya karena anaknya ulang tahun. Nah, masing-masing mendapat 4 potong kue
Ya, jika kue itu diberikan kepada 16 orang, maka setiap orang akan terima berapa? Nah, dari sini kan sebenarnya kita bisa lihat ya bahwa 16 itu adalah dua kalinya dari bahwa 32 itu adalah dua kalinya dari 16. Sehingga kalau ini 16, ini perlu kita kali 2, sehingga ini 8 kue. 8 potong berarti ya. Atau kalau misalnya teman-teman bingung, boleh teman-teman kalikan 32 kali 4, berarti ini 128, lalu 128 itu dibagi dengan 16 sehingga ketemu 8 kue ya. Kalau saya gampangnya karena 16 itu setengah dari 32 ya, 16 itu setengah dari 32, maka ini perlu dikali 2 sehingga dapat 8 potong ya. Kalau orangnya makin dikit berarti kuenya makin banyak dong dapatnya. Nah, sehingga ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Oke, selanjutnya nomor 22. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 22 ekor sapi ya, ini sapi. Nah, ini dihabiskan dalam waktu 20 hari. Kemudian peternak membeli lagi 6 ekor. Berarti awalnya tadi 22 sapi tambah 6 ekor jadi 28 sapi. Nah, sekarang yang diminta, maka persediaan tadi akan habis dalam waktu berapa? Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena kalau sapinya bertambah, maka makanannya akan makin cepat habis. Maka untuk menyelesaikan ini, bisa kita cari 22 dikali 20. Berarti ini 440. Berarti untuk mencari, anggaplah di sini X, maka untuk mencari X itu 440 dibagi dengan banyaknya sapi tadi semua. Berarti dibagi dengan 28. Kita coba bagi 28, berarti ini paling dekat 1 kali 28 28, maka ini sisa 6, 160 ya. Maka ini dikali 5 kali 28 itu 140, sisa 20. 20 bagi 28 nggak bisa, tambahkan koma, berarti 200 bagi 28 paling dekat 7, karena 7 kali 8 itu adalah 196, sisa 4. Tambahkan 0, berarti ini 1 berarti 28 dan seterusnya. Ini belum habis ya. Nah, kan hari ini 15,71 hari, kan di sini tidak ada hari yang berkoma, sehingga kita bulatkanlah menjadi 16. Maka ini hasilnya 16 hari. Maka jawabannya C. Ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kandang mampu menampung 60 ekor angsa. Oke, nampung 60 ekor angsa yang terdiri dari 33 angsa jantan dan sisanya betina. Berarti kita bagi nih jadi jantan dan betina. Yang jantan katanya ada 33, berarti betina sisanya dari 60, berarti 60 kurang 33, berarti 27. Kemudian terdapat 21 angsa berbulu hitam. Terdapat 21 angsa jantan berbulu hitam. Berarti dari sini tadi ada yang berbulu hitam sebanyak 21. Berarti yang bukan hitam berarti 33 kurang 21 ya, berarti 22. Nah, kemudian katanya di sini jika secara keseluruhan angsa hitam itu ada 40. Tadi yang hitam baru 21. Berarti angsa hitam yang betina ada 19 ya. Maka banyaknya angsa betina yang tidak hitam, berarti yang tidak hitam tadi bukan hitam di sini adalah 27. Semua yang betina jumlahnya 27 dikurang yang hitam 19. Berarti kita kurangkan ini jadi 8. Maka banyaknya angsa betina yang tidak hitam adalah 8 ekor. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anto berangkat dari kota A pada pukul 10.20 dan tiba di kota B 14.40. Berarti kita bisa menghitung waktunya dari 14.40 dikurang 10.20. Berarti ini 4.20 ya, atau artinya ini 4 jam 20 menit. Ya, dengan mengendarai mobilnya dengan kecepatan itu V, ini waktu tadi boleh ditulis T, itu 75 km per jam. Nah, dibilang di sini dia istirahat. Berarti tadi waktunya tadi istirahat sepertiga jam. Berarti 1 jam 60 menit ya, berarti 20 menit. Maka waktu yang
buat perjalanan saja, waktu perjalanan berarti 4 jam 20 menit tadi dikurang dengan waktu istirahatnya 20 menit. Maka sisalah di sini waktu perjalanan 4 jam. Nah, yang ditanya adalah jarak dari kota A ke kota B. Nah, teman-teman harus ingat bahwa rumus jarak itu adalah V kali T ya. Maka S, jarak tadi V-nya 75 km per jam, lalu dikali dengan waktunya yang 4 jam. Maka 75 kali 4 adalah 300 km. Maka jawabannya adalah A. Ya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa rumus dari jarak itu adalah S sama dengan V kali T. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Santoso ingin memasang iklan 5 baris di surat kabar. Oke, untuk hari pertama biaya dikeluarkan untuk setiap barisnya 400. Oke, hari pertama kita tulis di sini berarti 5 baris dikali 400 rupiah ya. Maka ini butuh uang 2000. Kemudian untuk 5 hari berikutnya berarti hari ke-2 sampai hari ke-6 butuh sebanyak, berarti ini ada 5 hari dikali 5 baris dikali dengan biayanya per baris adalah 200. Berarti ini 5 kali 5, 25 kali 200 berarti 5.000 ya. Oke, 5.000. Kemudian untuk hari ke-7 dan seterusnya, hari 7 dan seterusnya bayarnya cuman 100 ya. Misalkan tadi hari 7 dan seterusnya kita misalkan dengan N, lalu banyak barisnya ada 5, lalu dia bayarnya 100, berarti ini totalnya adalah 500 N. Nah, si Santoso itu hanya menyediakan uang 12.000, berarti dalam berapa waktu atau berapa lama iklan itu dapat dipasang, berarti kita perlu untuk menjumlahkan ini. Berarti 2000 tambah 5000 adalah 7000 ditambah dengan 500 N tadi, karena kita belum tahu berapa lama yang iklan 100 per baris tadi ya. Nah, itu jumlahnya harus 12.000. Nah, ini bisa kita pindah ruaskan, berarti di sini 500 N sama dengan 12.000 dikurang 7.000. Maka 500 N sama dengan 5.000. Maka nilai N-nya adalah 10. Oke, berarti yang iklan yang berbayarnya tadi 100 per baris itu ada 10 hari. Maka banyaknya hari untuk memasang iklan tadi berarti ini 1 hari, yang ini dipasang sebanyak 5 hari, dan yang ini dipasang sebanyak 10 hari. Maka totalnya 16 hari. Maka jawabannya D. Ya, jadi dengan uang 12.000 Santoso dapat memasang iklan selama 16 hari. Oke, sepertinya ini soal yang terakhir ya. Nah, soal yang terakhir. Ayah akan membagikan 78 apel kepada 6 orang anaknya, ya. Banyak apel yang diterima setiap anak termuda. Tiap anak dari termuda hingga tertua membentuk barisan aritmatika. Ingat, barisan aritmatika itu beda atau selisihnya selalu sama. Ya. Jika anak termuda mendapat 3 apel dan anak tertua paling banyak, maka banyaknya buah apel yang diterima anak ketiga. Oke, anaknya ada 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, artinya ini anak ke-6, anak ke-5, anak ke-4, anak ke-3, anak kedua, dan anak pertama. Ya, dibilang tadi anak termuda dapat 3 buah. Berarti di sini 3. Ditambah dengan anak yang kedua, berarti anak kelima, berarti 3 tambah sebanyak X. Inilah bedanya tadi, kita belum tahu berapa X. Kemudian anak keempat berarti 3 ditambah 2X. Lalu kan makin banyak ya. Anak keempat berarti ini anak ke-6, 5, 4, anak ketiga 3 tambah 3X. Anak ke-2 berarti 3 tambah 4X ya. Dan yang terakhir anak yang kelima akan dapat 3 tambah
5x. Nah, ini yang jumlahnya tadi harus 78 karena hanya tersedia 78. Kita tambahkan 3 tambah 3 6, tambah 3 9, tambah 3 12, tambah 3 15, tambah 3 18. Lalu x-nya 1 tambah 2x 3x tambah 3x 6x tambah 4x 10x tambah 5x, berarti tambah 15x. Ini yang jumlahnya harus 78. Maka 18 bisa pindah ruas sehingga 15x sama dengan 78 dikurang 18. Maka 15x adalah 60 sehingga nilai x itu 4. Jadi beda dari setiap anak adalah 4. Maka yang ditanya di sini anak ketiga. Berarti anak ketiga tadi ini anak ke-6, anak ke-5. Di sini tanya berapa yang didapatkan anak ketiga ya. Anak ke-5, anak ke-4, anak ke-3. Berarti anak ketiga akan dapat 3 tambah 3x. X-nya boleh ganti dengan 4 yang sudah kita dapatkan tadi. Maka berarti ini tadi untuk anak ketiga ya. Berarti 3 tambah 3x. Maka 3 tambah 3 kali 4. 3 tambah 3 kali 4, 12. Maka bukan 3x ya, 2x ya. 3 tambah 2x, ini berarti 2, ini jadi 8. 8 tambah 3, 11. Maka jawabannya A. Jadi teman harus hati-hati ya, seperti saya tadi nulis 3, ternyata 15 pun juga ada jawabannya ya. Padahal di soal ini tadi ini harusnya anak ketiga ya. Apa benar ya? Ditanya anak yang ketiga, anak ke-6, 5, 4, 3. Oh benar, 3x ya. 3. Berarti ini 3 kali 4, 12. Maka jawabannya 15 deh. Ya. Oke. Mungkin itu dulu soal terkait cerita dan perbandingannya, soal cerita dan perbandingannya. Supaya saya semakin semangat, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar. Kalau ada soal-soal boleh dituliskan juga untuk kita bahas ke depannya. Semoga teman-teman bisa memahami ini dengan baik. Kalau ada yang membingungkan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.